Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan Badan Pengkajian MPR RI beserta anggota yang hadir dari DPD, Pak Philips, Pak Bambang, Pak Mustafa Kamal, terima kasih. Dan para narasumber yang saya hormati, Bapak Ari Sujito, Bapak baru pulang haji, masih kecium aroma malaikatnya. Israel dan Israfil. Guyon Pak, guyon. Ini sahabat saya soalnya. Dan kemudian Bapak Nur Hadi Susanto, Bapak Muhadi Sugiono, dan Bapak Andi Omara yang telah memberikan pandangan-pandangan, pemikiran yang sangat luar biasa. Terima kasih. Namun izin pimpinan juga saya ingin bukan hanya bertanya, tetapi mengajak sedikit berselancar pada awal mula bagaimana konstitusi ini menjadi penting. Saya kira saya izin sharing saja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi mudah-mudahan ini menjadi sharing yang penting. Saya pernah sharing dengan Pak Mustafa Kamal di perjalanan ketika kita ke Mahkamah Konstitusi di Bulgaria, Pak Jarod. Saya ingin kita kembali sedikit pada pembahasan BPUPK ketika menyusun konstitusi, lalu karena buru-buru sebelum ada agresi Belanda, maka Supomo mengatakan nggak usah terlalu panjang katanya. Udah, yang penting ada konstitusi, kalau nggak bisa jadi negara. Maka kemudian konstitusi kita, Undang-Undang NRI 45 menjadi yang salah satu terpendek di dunia begitu. Dan kemudian nanti kita teruskan katanya. Di mana diteruskannya? Di dalam penjelasan undang-undang sebelum amandemen ada dijelaskan nanti akan ada garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi sebetulnya GBHN itu adalah lanjutan dari konstitusi yang tertunda untuk lebih kerangka makronya, hal-hal yang utopis lebih besar ada di GBHN. Lalu kemudian benar tuh terjadi agresi Bapak ya. Kemudian kita dipaksa untuk masuk perundingan Linggarjati 46, Renville tahun 48, Rumruyen tahun 49, Konferensi Inter-Indonesia 49, dan Konferensi Meja Bundar tahun 49 memaksa kita tidak lagi dalam negara kesatuan, tetapi kemudian kita dipaksa untuk menjadi negara federal, dan lebih parah lagi kita dipaksa untuk menjadi bagian negara pemerintahan Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda. Lalu kemudian dipaksalah kita harus bikin undang-undang RIS ya Bapak ya. Tapi sebetulnya konstituante saat itu tidak menyelesaikan. Kok saya dalam riset 10 tahun terakhir saya nggak yakin tuh mereka sebetulnya tidak bisa membuat suatu undang-undang dasar baru, karena memang mereka tidak mau aja, karena itu keluar dari konsensus kenapa kita merdeka, yang visinya adalah di alinea kedua, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian misinya adalah membentuk suatu pemerintahan yang melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia dengan berdasar kepada Pancasila yang berkeadilan sosial pada akhirnya, seperti itu. Nah, setelah itu saya penting menceritakan ini karena saya ingin bahwa UGM menjadi salah satu aktor intelektual di dalam perjalanan bangsa ini. Kalau tadi dikatakan sekarang, tapi saya balik lagi ke zaman dulu Pak. Nah, Universitas Gadjah Mada, lalu kemudian Bapak Ibu waktu itu para pemimpin bangsa kita mengatakan bahwa Agustus 1957 Bung Karno berpidato, keluar revolusi mental. Revolusi mentalnya adalah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup lebih baik. 3 ini yang disebut dengan gerakan hidup baru. Sebetulnya kalau saya analisis, ini adalah meminta kita untuk berpikir, bukan kita, mereka berpikir saat itu gimana cara balikin keluar dari perundingan yang memaksa kita ada di dalam negara federal yang sebenarnya itu keluar dari marwah kenapa kita harus merdeka begitu. Nah akhirnya kemudian tahun 58 dikeluarkanlah keputusan presiden, dibentuk Dewan Perancang Nasional. 513 MPR pertama, perwakilan dari seluruh politisi dari partai politik, golongan, dan daerah. 513 orang. Didukung oleh 600 pakar dari berbagai universitas yang ada. Bapak Ibu, dan salah satu kampus yang menjadi
leading sektor dan saya mengatakannya adalah think tank negara saat itu adalah Universitas Gadjah Mada. Lalu Depernas ini kemudian jadi Bappenas. Depernas ini terdiri dari 6 komisi. Komisi pertama komisi ideologi untuk melahirkan GBHN. Kemudian lahirlah TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Lalu dikatakan bahwa nggak cukup Ronwet atau konstitusi atau GBHN itu bisa melahirkan kesejahteraan, adil dan makmur.